Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404112471. Hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi syarat uji kinerja dengan materi Mari Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Ghali di SD Negeri Adi Sucipto 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kalian semuanya sehat. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Mas Kenji untuk memimpin temannya di depan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, silakan duduk. Oke, masih tetap semangat, masih konsentrasi ya. Oke, tepuk satu. Ada yang salah, masih belum konsentrasi. Oke, konsentrasi. Tepuk satu. Oke, baik. Setelah ini Pak Farid absen, yang dipanggil namanya silakan menjawab apa? Hadir. Yang dipanggil namanya silakan menjawab hadir. Oke, dari absen pertama Aisyah Rafanda. Hadir? Baik, hadir. Alesha Syakula Ramadhani. Hadir. Anissa Zea Widya Naselin. Hadir. Asyadia Misha Sanjaya. Hadir. Oke ya. Bara Juang Satria Tama. Oke.
Cahaya Cantika Asabila Wibowo ada. Oke, Denta Faiza Nur Rafiki. Oke, baik. Sudah Pak Farid absen semuanya? Yang nggak masuk berapa orang tadi? 2 orang. Oke, baik. Kalau seperti itu kita akan mulai pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hafiz, Al-Alim, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Kita di sini akan belajar menyebutkan 4 Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan makna dan bukti kesabaran kebesaran Allah sesuai namanya. Menunjukkan sikap tawakal, teliti, dan semangat belajar. Oke. Apa itu Al-Asmaul Husna? Ada yang tahu? Apa? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Oke. Terus menunjukkan sifat-sifatnya. Allah memiliki berapa nama? 99 nama yang menunjukkan sifat-sifatnya. Pada materi ini akan dibahas Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, dan Al-Alim, Al-Khabir. Oke, kita ke materi. Al-Hafiz. Apa arti dari Al-Hafiz? Maha memelihara. Al-Hafiz di sini mengandung arti bahwa menjaga seluruh ciptaan Allah. Jadi Al-Hafiz mengandung arti bahwa Allah menjaga seluruh ciptaannya. Contohnya Allah menjaga bumi tetap berputar. Ini adalah contoh. Contohnya Allah menjaga bumi tetap berputar. Terus Allah menjaga jantung kita tetap berdetak. Nah, kalau Allah tidak menjaga jantung kita, maka apa yang terjadi? Mati. Terus kalau Allah tidak menjaga bumi, maka bumi akan kiamat, akan hancur. Terus hewan di alam liar tetap hidup. Nah, ini adalah contoh dari Al-Hafiz. Apa Al-Hafiz? Maha memelihara. Oke, jadi udah paham apa arti dari Al-Hafiz? Maha memelihara. Terus contohnya, Allah menjaga bumi tetap berputar. Allah menjaga jantung kita tetap berdetak. Hewan di alam liar tetap hidup. Kalau di alam liar hewan tidak hidup, maka akan mati. Itu artinya itu Al-Hafiz. Selanjutnya Al-Wali. Al-Wali. Apa arti Al-Wali? Melindungi. Al-Wali mengandung arti apa, anak-anak? Allah melindungi hambanya dari bahaya. Jadi Allah itu melindungi hambanya dari bahaya. Contohnya, Allah melindungi setiap orang Islam yang beriman kepadanya. Jadi Allah itu akan melindungi orang Islam yang beriman kepadanya. Kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Oke.
Terus Allah Subhanahu wa taala juga melindungi umatnya dengan cara memberikan petunjuk. Coba sekarang Pak Farid tanya dulu. Tadi apa arti dari Al-Hafiz? Maha memelihara. Contoh dari Al-Hafiz apa? Allah memelihara bumi agar tetap berputar. Allah memelihara bumi agar tetap berputar. Al-Wali apa tadi? Maha melindungi. Coba kasih contoh dari Al-Wali. Siapa yang bisa? Melindungi hamba-hambanya. Allah melindungi hamba-hambanya. Sekarang Al-Alim. Al-Alim maha mengetahui. Apa arti dari Al-Alim? Allah mengetahui segalanya yang tampak maupun tidak tampak. Jadi Allah itu mengetahui segala apapun itu. Allah itu mengetahui baik pun yang tampak maupun tidak tampak. Tahu tampak yang dan tidak tampak apa? Yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Jadi Allah itu mengetahui. Makanya kalian pun mau berbuat salah sampai ngumpet di lubang semut pun tetap akan ketahuan oleh siapa? Allah. Karena Allah mempunyai sifat apa? Al-Alim. Allah mempunyai nama sifat Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Contoh dari Al-Alim, Allah tahu isi hati kita. Kita berdetak aja itu, kita mau mengerjakan hal yang buruk pun Allah itu sudah tahu. Terus Allah juga tahu masa lalu dan masa depan. Jadi Allah itu sudah tahu masa depannya Alesa apa, jadi dokter, atau masa depannya Wita jadi DPR. Allah itu sudah tahu. Jadi Allah sudah tahu. Allah akan tahu masa depan kalian dan masa lalu kalian. Karena Allah mempunyai sifat Al-Alim. Oke, selanjutnya Allah tahu kapan hari kiamat akan terjadi. Al-Wali. Al-Wali ini artinya apa? Melindungi. Tadi Al-Alim apa artinya? Maha mengetahui. Al-Wali maha melindungi. Sedangkan Al-Hafiz maha memelihara. Oke. Al-Wali di sini mengandung arti bahwa Allah melindungi hambanya dari apa? Dari bahaya. Jadi contohnya di sini Allah melindungi setiap orang Islam yang beriman kepadanya. Jadi Allah akan tetap melindungi orang Islam yang beriman. Terus selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melindungi umatnya dengan cara memberikan petunjuk. Allah melindungi umatnya dengan memberikan rezeki. Jadi Allah juga melindungi hambanya, umatnya dengan cara memberikan petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Tuh. Al-Khabir, maha teliti. Al-Khabir itu maha teliti. Allah mengetahui hal-hal yang paling kecil, baik yang tampak atau tersembunyi. Jadi Allah itu akan tahu niat kalian. Kalau kalian yang orang lain tidak akan tahu niat kalian mau mencuri atau mengambil uangnya temennya.
Teman-temannya nggak ada yang tahu, tapi siapa yang tahu? Allah. Terus juga Allah tahu pikiran baik atau buruk. Jadi Allah juga tahu pikiran baik kalian, pikiran buruknya kalian. Terus setelah itu Allah tahu rahasia yang disimpan dalam hati. Allah juga teliti. Kalian juga harus teliti dalam apa? Mengerjakan soal. Teliti dalam belajar. Terus teliti dalam memilih teman. Teliti dalam memilih teman. Jadi carilah teman yang baik, carilah teman yang bisa membuat kalian juga apa? Baik, pintar. Jadi ada beberapa cara kita meneladani Al-Hafiz. Yang pertama, memelihara kedamaian masyarakat. Memelihara hati dari iri dengki. Ini kita juga harus memelihara hati kita dari perbuatan iri dengki. Meneladani al-wali, selalu berpegang teguh pada ajaran yang diberikan Allah untuk membimbing di jalan kebenaran. Selalu berlaku adil serta tidak melindungi dan membela orang-orang yang salah. Jadi tidak boleh kalian membela orang-orang yang salah, bahkan melindungi. Itu tidak benar. Al-alim di sini menjauhi larangan Allah dan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan seperti larangan hukum negara dan lain sebagainya. Terus menghindari perilaku berbohong dan selalu mengatakan hal yang benar itu. Jadi hindarilah perbuatan atau perilaku yang bohong. Jauhi perilaku yang berbohong. Al-khabir di sini teliti dalam bergaul agar tidak salah dalam berteman, tapi dalam mengaji agar bisa membaca Al-Quran. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan tempat duduk kalian. Baik, sekarang kalian sudah berkelompok. Ini kelompoknya dikerjakan bersama-sama. Kerjakan dengan temannya sekelompoknya. Dan kalian dengarkan lagi perwakilan per kelompok untuk membaca seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Yang silakan Kenzi dibaca tadi. Ini Al-Hafidz. Artinya maha memelihara. Lalu al-wali artinya maha melindungi, dan al-alim artinya maha mengetahui, dan al-khabir artinya maha teliti. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sekarang kita akan mulai game ya, permainan game. Nanti silakan Pak Farid tunjuk per kelompok. Oke, coba sekarang kelompok 1 pertama. Yo, kelompok 1 ya. Kita buka. Allah maha teliti atas segala sesuatu, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Asmaul husna yang tepat bagi Allah yang maha teliti adalah Al-Khabir. Bener nggak? Kita lihat ya, kita cek Al-Khabir. Oke, 100 buat kelompok 1. Kita refleksikan bahwasanya kesadaran bahwa mengenal Allah dilakukan
melalui ciptaannya, yaitu Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta perintahnya dalam Al-Quran. Hal ini akan mengantarkan pada sikap rendah hati dan meningkatkan ketakwaan kita. Itu yang dapat kita refleksikan dari apa yang kita pelajari hari ini, merangkum bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim dan Al-Khabir berarti memahami sifat-sifat Allah yang maha memelihara, maha melindungi, maha mengetahui dan maha meneliti serta meneladani sifat-sifat ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga apa? Ibadah, menolong sesama, menuntut ilmu dan menjaga diri dari perbuatan buruk. Jadi tindak lanjut dari materi Asmaul Husna ini mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari seperti menjaga ibadah, menolong sesama, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, serta berbaik sangka dan menjaga lingkungan. Oke, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan duduk yang rapi, anteng. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Silakan nanti di rumah belajar yang yakin ya.